Smart Listener, mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Segera kami hadirkan Smart Syariah bersama masyarakat ekonomi syariah. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Selamat mengikuti. 95,9 Smart FM Business and Inspiration. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Smart Listeners di seluruh pelosok Nusantara. Di hari ini Senin, bertepatan dengan Hari Libur Nasional, kita tetap memberikan banyak edukasi buat Anda dari perkembangan dunia dan ekonomi syariah dalam program Smart Syariah. Dan hari ini saya Daryl Adam bersama dengan dua narasumber expert di bidangnya yang akan berbicara mengenai paradigma Green Zakat dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Dan bersama saya sudah hadir harus perempuan terlebih dahulu, ladies first. Saya perkenalkan Head of ESG Group Bank Syariah Indonesia, ada Ibu Rima Dwi Permatasari. Assalamualaikum, selamat malam Bu Rima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Kang Daryl, Pak Irfan. Terima kasih kesediaan waktunya Ibu Rima sudah bergabung bersama dengan kami. Dan tidak ketinggalan, ini narasumber yang udah lama nggak kelihatan, dan alhamdulillah saya masih bisa ketemu dengan beliau. Ada Kang Irfan Syaukibek. Begitu saya akrab menyapa beliau, Dr. Irfan Syaukibek, SP MSc SC, pengurus Pusat MES dan Deputi Sekretari General of World Zakat and Wakaf Forum atau WZWF. Assalamualaikum Kang Irfan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Daryl, Mbak Rima. Sehat semua ya. Alhamdulillah. Terima kasih waktunya Kang Irfan. Oke, seperti itu saya tidak ingin berlama-lama. Hari ini kita akan coba bahas lebih detail tentang paradigma Green Zakat dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Mungkin pertama saya mau ke Kang Irfan terlebih dahulu. Kang Irfan, di tengah meningkatnya dampak krisis iklim global, kan kita tahu ya, ada beberapa lembaga zakat yang perlu terlibat aktif. Nah, pertanyaan besarnya, kenapa kok lembaga zakat ini perlu terlibat begitu aktif dalam mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di dunia secara khususnya? Silakan Kang Irfan. Ya, jadi memang kalau kita melihat ya, tantangan iklim ini kan sesuatu yang sangat luar biasa ya, sangat luar biasa signifikan. Yeah. Jadi berdasarkan beberapa studi ya, kalau Indonesia misalnya tidak bisa mengurangi emisi karbon, ya, dengan skenario emisi karbon tinggi, maka di 2070 kita akan kehilangan 30% dari PDB kita, ya. Okay. Jadi kalau tahun kemarin PDB kita 20.000 misalnya, ya artinya kita akan kehilangan 6.000 triliun. Dan di studi yang lain bahkan di 2050 ya, itu setiap tahun itu akan kehilangan 4% dari national output. Nah, artinya apa? Ini memberikan satu efek yang sangat luar biasa dan bisa menciptakan bukan hanya bencana alam ya, tetapi juga ini akan menciptakan efek sosial ekonomi yang sangat besar. Okay. Karena sekali lagi kita akan berhadapan dengan economic loss yang sangat signifikan, yang ini berpotensi akan menciptakan persoalan lanjutan, mulai dari meningkatnya angka pengangguran, menurunnya pendapatan, dan kemudian juga bisa menciptakan efek yang lebih parah lagi untuk kondisi lingkungan kita. Karena setiap kenaikan temperatur 1 derajat sebagai contoh, nah itu bisa mengurangi juga produktivitas misalnya di sektor pertanian, yang ujungnya nanti bisa mengancam kemampuan negara kita di dalam memenuhi kebutuhan pangan. Nah karena itu bicara tentang masalah tantangan iklim, climate change ya, dan sustainability ini harus menjadi isu bersama, karena cepat atau lambat, langsung atau tidak langsung, dunia ekonomi syariah khususnya perzakatan juga akan terkena dampak ya dari situasi yang ada. Nah karena itulah makanya kenapa kemudian coordinated effort ya, langkah-langkah yang terkoordinasi antar semua stakeholders, termasuk di dalamnya industri keuangan syariah dan juga sektor sosial seperti zakat dan wakaf, itu menjadi penting karena kita punya resources yang bisa kita gunakan untuk mendorong upaya-upaya penguatan pembangunan hijau ya, sebagai antitesa dari environmental degradation. Dan jadi karena itulah makanya kenapa lembaga zakat ya, kemudian juga perbankan syariah dan kita semua berkepentingan ya untuk ikut terlibat
dalam proses mengatasi atau memitigasi tantangan climate change dan tantangan-tantangan yang lainnya ya. Karena kan misalnya contoh kita ini kan sangat rentan sebenarnya terhadap bencana ya. Kita ada di jalur ring of fire ya, sehingga rentan terhadap gempa, bencana gunung berapi, meletus begitu ya. Dan kemudian juga dengan kondisi masyarakat yang tingkat kesadaran membuang sampahnya rendah misalnya. Nah itu seringkali menyebabkan terjadinya bencana hidrometeorologi atau bencana banjir ya, dan sejenisnya. Nah karena itulah makanya langkah-langkah bersama ini menjadi penting dan zakat ya dengan potensinya 327 triliun dia punya potensi yang sangat besar Mas Daryl. Ya makanya kita perlu mendorong bagaimana zakat ini bisa ikut berperan aktif ya di dalam mendukung pembangunan hijau begitu. Oke, baik, terima kasih Kang Irfan. Ini waktu saya masih cukup nih untuk minta sedikit pemaparan dari Ibu Rima Dwi Permatasari. Bu Rima, dalam menghadapi krisis iklim seperti yang disampaikan oleh Kang Irfan tadi kan perlu ada sebuah inovasi-inovasi dan setahu saya ada sustainable finance yang menjadi inovasi. Kira-kira bisa disampaikan nggak Bu Rima konsep dari sustainable finance ini yang diimplementasikan oleh BSI, adakah kaitannya dengan green zakat yang sempat disinggung oleh Kang Irfan di sesi pertama ini? Ya, terima kasih Kang Daryl. Pak Irfan izin ya, ini kalau ngomong sama Pak Irfan ini saya agak sedikit stres Kang Daryl karena Ustadz Irfan ini guru saya, jadi saya tuh dari syariah itu dari Pak Irfan. Jadi mungkin sebelum kita sampai ke konsep sustainable finance dan green zakat, mungkin saya mau bicara sedikit mengenai fundamental Bank Syariah Indonesia dulu ya, Kang Daryl kalau boleh ya. Boleh. Jadi sebenarnya yang kita mau sampaikan di sini bahwa prinsip Islamic finance dengan prinsip sustainability itu selaras, searah, sama gitu ya. Jadi kalau misalnya kita bicara masalah sustainability, masalah iklim, Islam itu sudah ada sejak 14.000 tahun yang lalu itu sudah bicara mengenai hal ini. Malah pendirian Bank Syariah sendiri itu selaras dengan ESG atau sustainability, di mana kalau kita bicara masalah sustainability dengan maqasid syariah itu sama, yaitu preserve, untuk menjaga. Ini kan kita lagi mencoba menjaga bumi ini dalam hal ini ya. Nah karena itu ada komitmen di Bank Syariah Indonesia, yaitu pertumbuhan bisnis itu harus sejalan atau selaras dengan kebaikan yang diberikannya. Artinya kalau di BSI mungkin di Bank Syariah itu kita nggak bisa bicara cuman sisi dari korporasi, PNL, peningkatan aset dan lain sebagainya. Tapi semakin besar, semakin tumbuh, semakin besar amanah yang diberikan kepada kami sebagai bank, maka harus besar juga kebaikan yang kita berikan. Harus besar juga kebermanfaatan untuk umat, untuk lingkungan, untuk kesejahteraan umat pada umumnya. Nah, dari situ BSI merasa bahwa ini kita sudah diberikan amanah ya oleh Allah SWT sebagai bank syariah terbesar saat ini di Indonesia. Maka ada suatu kewajiban kami secara dalam satu helaan nafas bahwa kami harus melakukan sesuatu terhadap ini. Nah, maka dari itu di akhir tahun 2024 kemarin kami mencanangkan untuk bersama-sama dengan Basnas pada waktu itu lewat dengan bantuan Pak Ustadz Irfan Syauqi Beg di World Zakat Forum membuat satu inovasi, mungkin kita kalau boleh disebut inovasi, karena sebenarnya pemikirannya sangat simpel ya Pak Ustadz, cuman bahwa Islam itu pasti punya solusi terhadap semua masalah. Semua ada solusi, termasuk isu lingkungan. Dan di akhir 2024 ini kami membuat satu komitmen untuk mengukur zakat bukan hanya dari social implication-nya, tapi juga punya environmental implication. Dan baik. Sustainable finance itulah yang menurut kami di BSI kami terapkan. Baik. Ini belum masuk ke konsep implementasinya. Nanti kita lanjutkan ya Bu Rima ya di sesi kedua ya. Singkat saja nanti kita bahas hal tersebut. Baik, seperti biasa kami ajak Anda untuk berinteraksi. Silakan di 0812 11 12 959 dan kami juga live audiovisual di kanal YouTube Smart FM. Jadi buat Anda yang menyaksikan kami secara live di kanal YouTube, jangan lupa untuk like dan juga subscribe. Kolom chatnya sudah kami buka. Jadi Anda yang mau berinteraksi, mau share tentang implementasi dari program-program yang berhubungan dengan Green Zakat ini, silakan di kanal YouTube. Kami break dan kembali setelah yang satu ini, tetap bersama kami.
Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah bersama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah tentang paradigma Green Zakat dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Bapak Dr. Irfan Syauqi Bek atau yang akrab disapa Kang Irfan selaku pengurus pusat MES dan Deputi Sekretari General of World Zakat and Wakaf Forum, dan juga ada Ibu Rima Dwi Permatasari, beliau adalah Head of ESG Group Bank Syariah Indonesia. Nah, tadi sempat tertahan di break sesi pertama tentang hal apa sajakah yang masuk dalam implementasi di BSI mengenai konsep sustainable finance ini dan apa sebetulnya kaitannya dengan Green Zakat. Mungkin Ibu Rima boleh dilanjutkan sebelum nanti saya beralih ke Kang Irfan untuk frameworknya. Mohon Kang Daryl. Jadi kalau implementasi sustainable finance atau sustainability ya, di BSI itu kami punya visi. Visinya kita sudah tetapkan menjadi the best Islamic bank yang menerapkan sustainable finance. Dalam mencapai visi tersebut, kami bekerja berdasarkan 3 pilar. Jadi ada pilar banking, ada pilar operation, dan pilar beyond banking. Nah, ketiga pilar ini sebenarnya akan berkaitan satu sama lain. Kalau kita bicara konsep pilar banking misalnya, komitmen kita mau menjadi bank yang memiliki menjadi leader dalam product innovation. Nah, ketika kita bicara Green Zakat, framework atau kerangka ya, tata kelola, berarti kan kita memperbaiki atau membuat satu tata kelola dari zakat tersebut. Zakat bukan hanya dilihat dari implikasi sosial, tapi juga punya implikasi lingkungan. Ini ada pengaruhnya masuk ke pilar kedua, yaitu pilar operation. Di pilar operation, Bank Syariah Indonesia punya komitmen untuk mencapai net zero emission di operationnya di tahun 2033. Saat ini kita sudah menghitung emisi karbon perbankan ya. Saat ini di tahun 2024 emisi karbon BSI itu seluruh Indonesia mencapai 83.000 karbon ekuivalen sebesar 83.000. Nah, berarti kan kita mesti membuat satu plan ya, atau reduction plan untuk mencapai net zero emission di 2033 itu akan seperti apa. Nah, ini juga akan pengaruhnya ke pilar ketiga, yaitu pilar beyond banking. Pilar beyond banking, komitmen kami menjadi leader di
Ziswaf ekosistem. Salah satunya adalah zakat ini. BSI sendiri sampai dengan 2024 kemarin sudah menyalurkan zakat perusahaan, zakat nasabah itu hampir sebesar 1 triliun, sekitar 842 miliar. Nah, zakat ini diimplementasikan atau didistribusikan ke berbagai macam channel. Salah satunya yang kami punya itu adalah kita memiliki 14 desa binaan yang saat ini, misalnya ya, kita punya desa binaan fishery misalnya. Fishery ini kita berikan solar panel untuk nelayannya. Yang kita hitung selama ini baru sifatnya implementasi sosialnya, berapa pendapatan per kapitanya setelah kita berikan solar panel. Artinya mereka sudah tidak perlu beli solar lagi, tapi sekarang uangnya bisa diberikan untuk umpan, untuk kapal yang lebih bagus dan lain sebagainya. Tapi kita nggak pernah menghitung environmental impact-nya. Dengan solar panel itu sebenarnya berapa banyak emisi karbon yang bisa kita reduksi. Nah, konsep inilah yang menurut saya sebenarnya zakat ini tidak hanya satu dimensi saja, tapi juga punya dimensi environmental yang kita coba sedang bangun pada saat ini. Gitu, Kang Dari. Baik. Terima kasih Bu Rima. Saya mau langsung ke Kang Irfan. Kang Irfan, tadi sempat disampaikan oleh Bu Rima tentang 3 pilar ya. Nah, apakah ini juga bagian dari sebuah framework yang mungkin juga harus kuat? Kalau mungkin iya, apalagi komponen pertimbangan yang wajib ada agar green zakat ini bisa efektif dan juga transparan, Kang Irfan? Ya, jadi apa yang disampaikan Mbak Rima tadi itu kan dari perspektif bagaimana BSI melihat ya situasi yang ada dan ternyata implikasinya tadi ya itu yang kemudian mengharuskan adanya upaya-upaya termasuk yang 3 pilar tadi. Nah, di antara hal yang tadi menarik adalah kaitan dengan ekosistem zakat dengan wakaf begitu. Nah, sehingga apa yang disampaikan Mbak Rima tadi bahwa keterlibatan BSI itu menjadi sangat krusial ya dalam konteks mempromosikan zakat ya dan ikut terlibat di dalam menjadikan zakat ini sebagai salah satu instrumen utama begitu ya yang kemudian kita bicara dalam konteks bukan hanya sekedar menurunkan kemiskinan, kesenjangan, tapi juga punya implikasi terhadap kalau dalam bahasa maqasidus syariah ya sekarang ini sudah mulai ini ada konsep maqasid yang ke-6 yaitu namanya hifzul bi'ah, protection of the environment. Jadi sekarang ini para ulama menambahkan bahwa maqasidus syariah itu bukan hanya 5 ya, bukan hanya perlindungan agama, jiwa, kemudian keturunan, akal dan harta, tapi juga yang ke-6 itu adalah perlindungan lingkungan karena ada implikasi-implikasi yang sangat merugikan ya kalau kita tidak berperilaku di dalam mengelola hubungan dengan lingkungan sesuai dengan tuntunan agama. Dan agama juga sudah mengajarkan kan di antara misalnya Nabi mengatakan di antara pintu-pintu kebaikan ya dari 73 pintu kebaikan. Nah, salah satu perbuatan yang paling kecil itu adalah menyingkirkan duri ya. Nah, itu kan artinya sebenarnya kita bicara environmental preservation tadi. Nah, bagaimana kemudian BSI bersama para stakeholders yang lain itu ikut mendorong peran zakat yang lebih besar lagi dalam konteks green development ini begitu. Nah, karena itulah kemudian salah satu inisiatif yang kemudian muncul dari BSI bersama Basnas yang kemudian terakhir saya lihat juga UNDP dan yang lain juga ikut mensupport yaitu dengan munculnya konsep Green Zakat Framework. Nah, dalam konteks Green Zakat Framework ini kita ingin menghubungkan bahwa sebenarnya secara konseptual zakat dengan green development itu punya keterikatan yang sangat erat. Ya, program-program zakat itu tidak boleh bertentangan dengan lingkungan. Dan zakat zakat itu kan diambil dari muzaki. Muzaki itu kan bisa individu, bisa perusahaan ya. Nah, muzaki ini juga harus menyadari bahwa zakat yang mereka bayarkan itu adalah untuk mensucikan harta yang diperoleh dengan cara yang benar. Dan cara memperoleh harta yang benar itu salah satunya jangan menciptakan kerugian atau kerusakan lingkungan. Betul. Karena kalau kita mencari nafkah dengan cara merusak lingkungan, itu juga sama saja. Ya, ada unsur dosa, ada unsur ketidaksesuaian dengan ajaran agama. Nah, karena itulah
upaya untuk menyadarkan ini menjadi penting sehingga nanti muncul green culture gitu ya, green awareness di kalangan para muzaki ya, bahwa harta yang harus mereka keluarkan dalam bentuk zakat itu harus diperoleh dari sumber-sumber yang tidak menciptakan kerusakan lingkungan. Nah, demikian pula nantinya di dalam proses pengolahan zakat itu sendiri juga aspek-aspek yang kaitan dengan preservasi lingkungan ini juga perlu mendapatkan perhatian ya, bagaimana misalnya dari sisi penggunaan energi ya, kemudian dalam konteks operasional. Nah, itu juga harus betul-betul memperhatikan aspek hijau ini, dan yang juga tidak kalah penting dari sisi penyalurannya bahwa zakat itu harus bisa menjadi katalisator penguatan kondisi masyarakat itu melalui program-program yang ramah lingkungan. Bagaimana misalnya kita bicara program pemberdayaan zakat untuk masyarakat miskin, pengembangan usaha kuliner misalnya. Nah, usaha kuliner ini kan selain halal juga harus ramah lingkungan. Ya, jangan sampai misalnya menciptakan sampah plastik yang berlebihan. Kemudian tidak ada upaya misalnya menjaga kebersihan. Tidak ada upaya untuk mengurangi polusi misalnya. Kan ini hal begini, ini harus disadarkan ya masyarakat bahwa kalau nggak muncul kesadaran seperti ini, khawatirnya ya ini malah menjadi pengurang keberkahan. Karena kan di dalam Quran kan dikatakan, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah," kan begitu. Jadi sekecil apapun kebaikan pasti dibalas, sekecil apapun keburukan pasti dibalas. Nah, apa keburukan-keburukan yang kecil yang kadang-kadang kita abai, buang sampah sembarangan misalnya begitu ya, kemudian menciptakan sampah plastik yang menggunung tanpa ada upaya reuse, recycle misalnya. Nah, jadi hal-hal begini ini harus sudah masuk ke dalam DNA-nya para pegiat zakat ya, lembaga zakat, untuk kemudian mereka bisa mensinkronkan upaya-upaya green development ini dengan program-program zakat. Nah, karena itulah mereka perlu diberikan guidance ya. Nah, guidance ini itulah yang kita rumuskan dalam bentuk Green Zakat Framework. Nah, di dalam Green Zakat Framework itu kita mencoba untuk memetakan ya, mulai dari definisi sampai kepada persoalan-persoalan substantif ya yang kita hadapi, kenapa akhirnya kita harus menggunakan terminologi green zakat ya. Nah, kemudian sampai kepada program-program dan identifikasi stakeholders ya, peran-peran stakeholders itu seperti apa gitu ya, peran pemerintah, peran dunia usaha, kalau kita bicara dalam konteks strategi kerjasama pentahelix, misalnya kolaborasi pentahelix, maka setiap institusi punya peran sendiri. Nah, ini yang kemudian kita bingkai dalam satu framework yang nantinya ini akan menjadi satu guidance ya, petunjuk tentang bagaimana arah dan implementasi dari konsep green zakat ini ya, sampai nanti di dalam framework ini juga kita bicara terkait dengan rekomendasi kebijakannya. Begitu, Mas Daryl. Nanti kita gali lebih lanjut lagi ya. Ini sudah banyak hal yang terekspos dari satu banyak Kang Irfan Syokibek. Saya juga mau tahu tentang framework yang lebih mengerucut terhadap dampak lingkungan. Tapi nanti sesaat lagi di sesi yang ketiga, tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas.
Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM, mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Oke, baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah di malam hari ini. Spesifik dan detail apa yang disampaikan oleh Kang Irfan Syokibek dan juga Ibu Rima Dwi Permatasari tentang paradigma green zakat guna mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Nah, mungkin kita perlu spesifik juga untuk mengetahui terkait tentang dampak lingkungan. Saya sedikit mau menanyakan hal ini kepada Ibu Rima. Ibu Rima berkenan untuk menyampaikan ini sebenarnya erat korelasinya dengan framework ya. Tadi disampaikan oleh Kang Irfan Syokibek. Saya mau mengerucutkan dalam aspek dampak lingkungan. Adakah target yang menjadi sasaran BSI lewat inisiatif Green Zakat ini? Lebih spesifik seperti apa, Bu Rima? Ya, terima kasih Kang Daryl. Jadi kalau sebenarnya karena ini sifatnya ini adalah framework ya, kebijakan. Ya. Kan makanya sebenarnya yang kita inginkan adalah bahwa framework ini bukan hanya dipakai sama BSI aja, tapi dapat dipakai oleh semua stakeholder ekosistem zakat dalam hal ini. Kalau memang mau dibuat setelah frameworknya sudah jadi, lalu kemudian pilotnya di BSI, ya memang kami memiliki target untuk mencapai net zero emission di operation tadi di tahun 2033. Tapi kalau kita bicara emisi itu kan dihitung kalau untuk perbankan ada skop 1, 2, dan 3. Skop 1 itu BBM, listrik, yang skop 3 itu adalah emisi yang didapatkan dari nasabah. Oke. Jadi kalau misalnya peran kami sebagai perbankan, nasabah kan juga memiliki target-target emisi, pengurangan emisi karbon, net zero emission ada juga di nasabah-nasabah tersebut ya, di mana ada berbagai macam yang akan dilakukan nasabah, apakah itu pengurangan yaitu insetting atau dia melakukan offsetting, hal-hal yang di luar efisiensi atau perubahan infrastruktur di operasionalnya. Nah, kalau misalnya konsep framework ini dapat dipakai bukan hanya untuk BSI tentu saja, tapi untuk semua stakeholder zakat yang mempergunakan instrumen zakat, itu akan sangat selaras dengan apa yang akan kita lakukan bersama-sama. Jadi bukan hanya BSI aja, tapi mungkin nasabah juga, perbankan syariah yang lain, atau lembaga keuangan syariah yang lain itu dapat mempergunakan framework ini. Karena ini sifatnya bukan solely untuk BSI, tapi memang untuk industri zakat. Oke, baik. Mau menambahkan Kang Irfan? Ya, jadi nanti diharapkan ada bisnis proses yang juga harus diadaptasi oleh lembaga-lembaga zakat. Ya, saya setuju dengan Mbak Rima bahwa ini bukan hanya eksklusif ya untuk BSI, tapi juga ini adalah untuk ekosistem ya, ekosistem perzakatan, di mana diharapkan semua bisa ikut berpartisipasi dan memanfaatkan ini. Dan ini pasti akan ada beberapa perbaikan ya dalam bisnis proses, misalnya dari sisi campaign ya untuk pengumpulan zakat. Ya, mungkin nanti akan ada ide-ide mengenai program Green Loyalty Muzaki misalnya, gitu ya. Nanti ada insentif untuk kampanye hijau ya. Kemudian produk-produknya gitu ya, produk dari sisi penyaluran juga mungkin akan ada proses-proses adaptasi di samping tadi yang disampaikan Mbak Rima bahwa dalam hal operasional sekalipun ya lembaga zakat juga harus ikut berperan tadi ya untuk ikut bersama-sama mengurangi emisi karbon ya. Bagaimana misalnya bisa meningkatkan
clean energy, misal penggunaan clean energy, ya energi bersih begitu. Kemudian juga mengurangi hal-hal yang menciptakan waste ya terhadap lingkungan sampah. Nah, jadi intinya dengan framework ini kita ingin bahwa setiap stakeholders ini kemudian menyadari peran masing-masing dan ikut bagaimana bisa berkontribusi begitu. Dan ternyata salah satu hal ya yang kadang-kadang juga terlupakan bahwa masyarakat duafa pun juga harus diajak ikut terlibat. Ya, bahwa mereka sekarang berhadapan dengan berbagai kekurangan, disitulah peran lembaga zakat untuk memberdayakan mereka sambil juga kemudian mengajak ya mereka juga untuk secara sadar ya dan sengaja untuk bersama-sama mengelola ya usaha mereka, mengelola aktivitas mereka supaya juga tidak menciptakan kerugian atau kerusakan lingkungan. Nah, di proses-proses inilah kemudian yang coba kita capture dengan konsep Green Zakat Framework tadi gitu, sehingga nanti lembaga zakat juga dia bisa mendapatkan guidance, informasi-informasi titik-titik kritis mana pada sisi pemberdayaan yang harus diperhatikan. Ya, misalnya contoh ya, kadang-kadang kalau bicara plastik, misalnya gini ya, usaha kuliner tadi saya kasih contoh, itu kan plastik mau nggak mau jadi hal yang dominan. Kenapa? Karena plastik itu murah. Jadi kalau misalnya plastik diganti daun itu mahal. Ya, kadang-kadang mahal. Ya, untuk dibungkus daun dengan dibungkus plastik begitu. Nah, bagaimana lembaga zakat itu ya dalam proses pemberdayaan, nah dia bisa mendesain program dari hulu ke hilir yang hijau. Misalnya di hulunya proses produksinya anggaran untuk penguatan programnya ditambah supaya dia sesuai dengan konsep hijau. Tapi di sisi lain di hilirnya, marketnya juga harus ada edukasi bersama. Makanya kalau semua stakeholders kemudian punya kesadaran green awareness yang sama, nanti kan di hilir orang ketika bicara produk ya, maka dia akan bicara bukan hanya halal gitu ya. Kan sekarang kesadaran halal udah naik nih. Begitu kesadaran halal naik, orang request makanan halal. Kalau yang haram, semurah apapun yang haram orang nggak tertarik gitu ya. Yang tapi kalau halal dia akan kejar, apalagi halal dan enak gitu ya. Nah, itu nggak cukup sampai di situ, tapi halal dan hijau gitu ya, halal yang ramah lingkungan, halal yang minimum waste. Nah, karena itulah lembaga zakat kemudian punya peran ya, karena kalau dalam pemberdayaan kan dia juga mikirin market tuh ya, dia akan memikirkan market karena percuma juga memberdayakan masyarakat tapi tidak memikirkan produknya akan kemana gitu ya. Nah, ketika dia bicara market, bagaimana memasarkan produk olahan atau produk yang dibuat oleh para mustahik, nah disitulah kemudian dia akan juga ikut melakukan campaign ya dari sisi kesadaran untuk menggunakan produk-produk yang hijau yang ramah lingkungan. Jadi bahkan mungkin nanti ada simbol sendiri kali ya, kayak halal kan ada logonya gitu ya. Mungkin yang hijau ada logo tambahan gitu ya. Gambar gitu Mas Daryl. Berarti ini secara tidak langsung merupakan sebuah strategi yang bisa digunakan ya agar bisa dikatakan penyaluran Green Zakat ini memberdayakan akar rumput ya, Kang Irfan ya. Karena basis pengumpulan zakat ini kan ada di komunitas lokal ya. Betul. Karena gini Mas, percuma juga kita ngomongin Green Zakat Framework kalau kita nggak menaruh concern terhadap target utama yang mau kita sasar itu kan kaum duafa gitu ya. Kan zakat itu lahir sebagai satu instrumen yang juga punya manfaat terutama buat para penerimanya ya 8 asnaf itu gitu. Nah, itu yang menjadi kata kunci dari zakat itu sendiri. Nah, sehingga ketika kita bicara tadi green zakat, maka kita berharap prosesnya komprehensif gitu, nggak cuma di hulunya aja, tapi juga di hilirnya begitu ya. Misalnya pada titik ekstrim ya, kalau di hilirnya misalnya market demand-nya agak kurang, lembaga zakat itu juga yang menjadi market gitu. Misalnya contoh mereka bikin kegiatan seminar, maka makanannya pesen aja dari mustahik yang memproduksi kue-kue yang hijau tadi. Ya, souvenirnya beli aja
serap dari produk-produk mustahik ya, souvenir-souvenir yang ramah lingkungan begitu. Jadi itu contoh, itu pada titik yang bahkan harus seperti itu, dia menjadi the first buyer, pembeli pertama. Ya, dan dengan adanya BSI nanti kita tinggal kolaborasi BSI ya, pada saat BSI bikin Islamic Summit misalnya ya, souvenirnya bisa nggak nih ya, UMKM hijau yang halal, nah itu bisa menjadi suppliernya. Jadi ini yang menurut saya perlu untuk kita bangun. Begitu Mas Daryl. Oke, asal jangan mahal-mahal ya mungkin Kang Irfan ya, karena lagi pemotongan anggaran ya. Oke, baik. Kita break sebentar, nanti kita sambung lagi di sesi berikutnya. Kita akan coba lebih spesifik tentang bentuk kolaborasi dan juga advokasi yang telah BSI lakukan seperti apa sehubungan dengan isu lingkungan yang perlu sinergi antar pihak. Tetap bersama kami. Kami segera kembali. Tetaplah menyimak Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Smart FM, the spirit of Indonesia, part of Kompas Gramedia Radio Network. Kami hadir bukan sekadar menghibur. Kami hadirkan berbagai program berkualitas, membuka wawasan, menginspirasi, dan menguatkan, melewati berbagai krisis dan situasi penuh tantangan. Menjadi panduan pengambilan keputusan bagi para CEO, direktur, manajer, profesional, dan pelaku bisnis di berbagai bidang dengan SIS AB+, serta rentang usia 25 hingga 45 tahun. Agar bisnis dan karir yang dibangun berkembang serta melaju seiring perkembangan zaman, dijalankan sepenuh hati, penuh kecintaan, tanpa kehilangan jati diri, selalu memiliki pandangan terbuka dan luas, menjangkau Anda melalui berbagai platform digital dan media sosial, streaming, podcast, YouTube, Instagram, Facebook, dan Twitter. Meningkatkan peluang produk dan jasa Anda semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih konsumen cerdas. Dengan dukungan tim activation kami yang kreatif dan profesional, jaringan yang luas, serta kolaborasi dengan unit Kompas Group of Media lainnya, kami merupakan mitra yang tepat untuk membangun brand awareness produk Anda. Smart FM mendukung pertumbuhan serta kemajuan karir dan bisnis Anda. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Syariah dan tidak terasa sudah sampai di sesi yang terakhir. Saya Daryl Adam masih bersama dengan Bapak Dr. Irfan Syokibek atau Kang Irfan, Pengurus Pusat MES, Deputi Sekretari General of World Zakat and Wakaf Forum. Hadir pula Ibu Rima Dwi Permatasari, Head of ESG Group Bank Syariah Indonesia. Spesifik tentang paradigma Green Zakat dalam mendukung pembangunan hijau yang berkelanjutan. Nah, di sesi terakhir kita akan coba sedikit membahas tentang bentuk kolaborasi dan advokasi yang mungkin telah dilakukan BSI. Karena mengingat isu lingkungan ini kan perlu strategi antar pihak. Silakan Bu Rima, singkat saja apa yang bisa Ibu sampaikan tentang strategi ini. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebagai salah satu partner strategik BSI jadi kalau BSI itu zakat BSI itu kita distribusikannya lewat Basnas, Kang Daryl. Nanti Basnas memiliki beberapa partner strategik. Salah satunya adalah BSI Maslahat. Nah, BSI Maslahat dalam keterkaitannya dengan isu lingkungan ini itu memiliki UMKM binaan yang memang sifatnya ada hubungannya dengan yang paling dekat dengan isu lingkungan adalah dengan waste ya, dengan waste. Jadi mereka memiliki UMKM binaan pengumpul, pengangkut, pemilah, lalu pendaur ulang. Nah, dari sini sampahnya kita coba dari sampah BSI dulu. BSI itu 1130-an outlet, banyak banget ya. Dan outlet ini kan secara natural akan mengeluarkan sampah. Nah,
Dari mustahik ini mereka mengangkut sampah, kemudian memilah, lalu kemudian mendaur ulang. Sampahnya kita bagi dua. Ada sampah yang sifatnya organik, yang non-organik. Ya, kalau yang sifatnya organik mungkin akan berubah menjadi kompos atau prakompos. Yang organik nanti akan didaur ulang menjadi bentuk-bentuk kerajinan seperti tempat duduk, kursi, gitu ya. Lalu kemudian plastik bag bisa juga, dan mungkin produk-produk lain. Nanti akan diserap lagi oleh industri. Oke. Baik, Kak Irfan, mau berkomentar, menambahkan, silakan. Ya, saya kira itu inisiatif bagus ya, yang sangat konkret. Nah, tinggal bagaimana ke depan ini inisiatif-inisiatif ini kemudian bisa dimasifkan dan menjadi satu gerakan bersama. Ya, kalau BSI bisa begitu, maka harusnya semua bank syariah bisa begitu. Nah, kalau misalnya satu lembaga zakat sanggup melakukan itu, maka harusnya semua lembaga zakat juga bisa melakukan itu. Nah, jadi kuncinya adalah kalau dalam bahasa Green Zakat Framework itu bagaimana konsolidasi menjadi penting. Ya, konsolidasi dari konsep menjadi satu gerakan. Ya, jadi bukan hanya kesamaan konsep, tapi juga menjadi kesatuan gerakan. Nah, ini yang menjadi PR yang tentu saja peran semua pihak termasuk Mas Daril dan teman-teman Smart FM itu menjadi sangat krusial. Begitu Mas Daril. Baik, Kang Irfan, tanggung sedikit, saya ingin minta sedikit pandangan tentang kendala. Karena kan kalau di lapangan itu kan nggak lepas dari kendala dan juga hal yang jadi pertimbangan. Nah, sehubungan dengan bentuk kolaborasi dan juga advokasi yang dilakukan sama BSI, bagaimana kira-kira strategi yang efektif untuk bisa mengatasi kendala-kendala yang ada? Ya, kendala pertama edukasi, sosialisasi itu perlu terus dilakukan. Ya, ini menjadi hal yang sangat penting. Kesadaran harus dibangun. Ya, termasuk bukan hanya berhenti sampai di kesadaran, tapi bagaimana membangun culture. Ya, jadi dari awareness menjadi culture. Nah, itu PR edukasi literasi kita. Yang kedua adalah dari sisi kapasitas kelembagaan, ya, artinya industri termasuk juga lembaga-lembaga zakat, ya, semuanya harus punya pemahaman green development yang benar. Nah, kemudian sehingga mereka bisa merumuskan action plan yang tepat. Yang ini kemudian juga nanti dikaitkan dengan komitmen dari negara kita untuk mengurangi ya, untuk mereduksi sampai zero emission di tahun 2060. Nah, ini menjadi PR menurut saya menjadi sangat penting. Dan yang ketiga tentu saja adalah dari sisi regulasi. Nah, saya berharap buat mereka yang concern untuk pengembangan zakat hijau, produk-produk hijau, itu ada insentif yang lebih besar. Ya, misalnya apa mungkin dari sisi pajak dikurangi, begitu ya. Ya, yang nggak mesti banyak-banyak ya, atau misalnya non tax insentif, ya misalnya di mall ada tempat-tempat parkir untuk muzaki hijau, misalnya begitu ya. Nah, hanya muzaki yang bisa ke situ, misalnya begitu. Itu kan contoh-contoh ya non tax insentif yang juga berfungsi sebagai alat untuk mendorong campaign. Nah, jadi hal seperti ini yang mungkin perlu dilakukan supaya tantangan-tantangan di lapangan itu bisa kita minimalisir. Begitu, Mas. Oke, baik. Terakhir mungkin Bu Rima selaku mewakili BSI, apa konklusi yang mungkin bisa disampaikan? Saya coba lebih kerucutkan ke edukasi dan partisipasi publik agar bisa terlibat penuh dalam program yang digaungkan pada malam hari ini. Silakan Bu Rima. Ya, insya Allah yang Green Zakat ini sebenarnya khususnya untuk keuangan syariah itu akan saya rasa akan meningkatkan literasi keuangan syariah juga ya Pak Irfan ya. Kan saat ini literasi keuangan syariah baru 39%. Dan generasi muda itu sebenarnya adalah generasi yang sangat peduli terhadap institusi yang memiliki support terhadap environmental. Nah, dengan adanya Green Zakat Framework ini akan mengukuhkan kolaborasi karena sudah diratifikasi kan, sudah ada kerangkanya, sudah ada tujuannya, sudah ada hitungannya, sudah ada KPI-nya, sehingga dalam pelaksanaannya akan sangat terstruktur. Dan juga nanti saya rasa dengan gerakan yang ada, masyarakat juga akan melihat keuangan syariah bukan hanya berpikir masalah sosial saja, tapi juga memiliki efek terhadap lingkungan. Kami berharap bahwa Green Zakat ini dilihat sebagai implementasi bahwa sustainability dan keuangan syariah itu adalah selaras,
Dan Islam memiliki solusi terhadap permasalahan yang ada, termasuk juga isu-isu lingkungan. Dan saya berharap green zakat ini dapat diikuti bukan hanya oleh perbankan, tapi semua ekosistem zakat. Untuk BSI sendiri, ini merupakan satu kontribusi kami, komitmen, bukti, eksekusi bahwa slogan BSI sebagai bank sahabat finansial, sosial, dan spiritual. Mungkin itu closing statement saya, Kang Daryl. Terima kasih Ibu Rima. Kang Irfan, izin closing statementnya 2 menit saja, silakan. Ya, mudah-mudahan ini menjadi babak baru ya, di dalam pengelolaan khususnya perzakatan dengan adanya Green Zakat Framework, dan ini juga bisa menjadi contoh yang baik dan referensi yang baik pada gerakan zakat di tingkat global. Karena sampai hari ini belum ada Green Zakat Framework itu secara global. Nah, mudah-mudahan ini juga kontribusi bersama ya, semua pihak, khususnya BSI, Basnas, dan juga kampus ya, karena dalam proses penyusunan ini ya, apa yang kita lakukan ini pada dasarnya locally made tapi globally impactful, kira-kira begitu ya. Jadi mudah-mudahan jadi global, ini malah global reference ya. Dan itu sangat mungkin karena Indonesia alhamdulillah sudah banyak juga yang menghasilkan berbagai macam inovasi yang ujungnya bisa mempengaruhi gerakan zakat secara internasional. Begitu Mas Daryl, terima kasih banyak. Mungkin sama-sama kita harapkan ya bentuk kolaborasi yang sudah dilakukan antara BSI ini bisa menularkan semangatnya terhadap perbankan syariah yang lainnya, dan juga didukung oleh kolaborasi dan juga advokasi serta strategi yang diharapkan juga mampu menjadi habit atau tradisi dan juga budaya agar semuanya itu sesuai dengan apa yang diinginkan. Baik, Kang Irfan Syakibek, terima kasih waktunya malam hari ini. Sehat selalu, salam untuk keluarga dan juga tim. Dan Ibu Rima Permatasari, terima kasih banyak sekian waktunya. Salam untuk semua rekan-rekan di BSI Bank Syariah Indonesia. Semoga sehat walafiat senantiasa. Dan terima kasih juga untuk Spadisers yang sudah bergabung. Kapan-kapan kita ketemu lagi untuk melakukan program perbincangan Smart Syariah di Smart FM. Saya Daryl Adam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda baru saja menyimak program Smart Syariah bersama Masyarakat Ekonomi Syariah. Mari dukung pertumbuhan ekonomi syariah Indonesia untuk kemajuan dan kesejahteraan bersama. Smart Syariah, mencerdaskan dan menginspirasi. Terima kasih dan sampai jumpa.